baik. Kita dapat pertanyaan dari Pak Christopher Clement Cyrus ya. Beliau berkata, Pak Stephen, ada beberapa hamba Tuhan yang berkata, iman adalah anugerah, dengan mengutip Efesus 2 ayat 8-9. Bagaimana pendapat Bapak? Efesus 2 ayat 8-9 tidak mengatakan iman adalah anugerah. Ya. Karena kalau kita lihat di bahasa aslinya, coba kita lihat di sini ya. Sebab karena kasih karunia kamu disamakan oleh iman. Ya. Itu bukan hasil usahamu. Kata itu di sini itu dalam kasus netral begitu ya. Sedangkan iman itu kan pistis ya. Pistis itu feminim begitu. Jadi itu bukan hasil usahamu, itu adalah keselamatan sebenarnya. Begitu. Yang dimaksud adalah keselamatan. Jadi keselamatan adalah pemberian Allah begitu. Iman itu ya memang iman itu tetap kita bilang kita berhutang sama Tuhan, kita bisa beriman. Ya. Tetapi iman itu adalah respon manusia juga begitu. Nah, apakah iman anugerah? Dalam pengertian tertentu iya, saya katakan. Ya. Tetapi yang jelas iman adalah respon manusia. Tapi memang karunia juga dalam pengertian begini, kalau Tuhan tidak menyediakan objek iman, yaitu Tuhan Yesus, ya, mana mungkin kita beriman gitu kan? Betul. Nah, jadi Tuhan menyediakan objek iman, Tuhan memampukan kita beriman, ya, tetapi keputusan untuk beriman itu tetap manusia, begitu. Nah, saya tahu bahwa kelompok Calvinis mau berkata bahwa orang beriman atau nggak beriman itu sepenuhnya tergantung Tuhan. Ya. Artinya irresistible grace, betul, begitu ya. Namun ini menjadi masalah karena kalau ada yang tidak beriman, berarti yang salah Tuhan sebenarnya. Akhirnya ujung-ujungnya begitu. Ya. Yang salah Tuhan, kenapa Tuhan nggak bikin dia beriman gitu? Misalnya saya punya 10 anak di pesta ulang tahun. Lalu sebagian saya kasih balon. Ya. Jadi balon ini pemberian, gitu ya. Lalu saya bilang yang punya balon boleh makan kue. Maka yang saya kasih balon semua makan kue, yang lain nangis. Lalu saya persalahkan, salah sendiri kenapa nggak punya balon. Ya. Loh pertanyaannya, gimana saya bisa dapat balon? Gitu. Ya. Balonnya kan kamu yang kasih juga, gitu. Ya. Jadi aneh gitu. Kalau misalnya iman itu bukan tanggung jawab manusia atau iman itu bukan respon manusia, melainkan murni pemberian Tuhan, maka kalau ada yang tidak punya iman, ya pertanyaannya kenapa Tuhan tidak kasih dia iman gitu kan? Itu menjadi pertanyaan begitu. Kenapa Tuhan tidak kasih dia iman kalau begitu? Nah, tetapi Alkitab mengajarkan iman itu tanggung jawab manusia, makanya ada perintah percayalah. Itu kan diperintahkan ke manusia. Ya. Nah, apakah Tuhan membantu? Sudah pasti. Kalau bukan Roh Kudus yang bekerja menarik, ya nggak mungkin juga kita beriman. Ya. Jadi dalam pengertian tertentu, kalau kita bilang iman itu anugerah, saya amini sebenarnya. Saya oke-oke aja, iman itu anugerah. Cuman bukan dalam pengertian anugerah yang tidak bisa ditolak gitu. Melainkan anugerah yang tetap ada tanggung jawab saya untuk percaya. Walaupun saya dimampukan untuk percaya. Tapi tetap memang saya percaya begitu. Ya, dan Anda percaya. Ya, dan kalau ada yang tidak percaya itu bukan salah Tuhan, melainkan memang orang itu tidak percaya. Ya. Ya, bukan karena Tuhan tidak mau kasih dia percaya. Begitu. Karena Tuhan bekerja pada orang itu juga sebenarnya. Ya, cuman dia menolak pekerjaan Roh Kudus di situ. Baik.